Halo semuanya, jumpa lagi dengan Franz di podcast saya yang terbaru. Hari ini saya tidak di tempat yang seperti biasanya karena hari ini saya di restoran ya, Cafe Telaga Opa bersama pemiliknya yaitu Kak Ivon Talo. Ceritanya Bisa ulang, mati dong. saya sih ceritanya pengen bicara tentang politik, cuma beliau tidak mau. Katanya bukan tahun politik, ya sudahlah. Karena politik itu pakai tahun. Oh, Sudah gitu ya? tahun 2019 kemarin ya. Nanti 2023 lagi. Kalau nggak gitu ngomongnya basi katanya, gitu ya. Harus yang update. Jadi kalau gitu kita ngomong apa nih ya? Ngomongin aja deh. COVID. Kalau COVID, saya bukan ahlinya. Maksudnya gini, bagaimana Kak Ivon di tengah COVID ini bisa tiba-tiba dapat bisnis baru gitu. Ceritain dong, kenapa bisa? Oh, sebelumnya ceritain dulu dong, Kak Ivon ini siapa? Hai, saya Ivonita Lo, biasa dipanggil Foni, Ivon, Fongs, semuanya bisa. Hai, saya Ivonita Lo. Jangan tahan-tahan Kak. Oh iya, biasa dipanggil Foni, Ivon, Fong, siapapun bisa, whatever lah, terserah dari orang yang Whatever. dari kedekatan. Kalau yang dekat sekali, Fong. Kalau jauh? Kalau jauh ya biasa, panjang, Ivoni, Ivon gitu. Kalau yang jauh paling panggilnya tante kali ya, tante Ivon. Saya belum zamannya tante, saya masih kaks biasa. Oh iya, boleh lah. Jadi Masih Kak pergaulannya itu yang 2000-an, Pak. Ya, Kak Ivon ini salah satu tokoh di dunia Persilatan. persilatan. Perkulineran Kupang. Ya, dia aktif di sama ibu-ibu yang bikin kue. Saya sering lihat sih di Instagram ataupun di Facebook. Beliau sibuk sekali ya sama ibu rempong itu semuanya bikin kue-kue. Kalau untuk itu sih panjang ceritanya. Memang ya hidup itu proses ya. Memulainya itu baru 5 tahun terakhir setelah resign, mencoba sesuatu yang baru, sesuatu yang benar-benar tidak disukai sebelumnya. Oke, stop dulu. Jadi dulu pernah kerja di satu institusi ya. Berarti ini cerita tentang career shift ya. Oh iya, dari tahun 2003 setelah selesai kuliah itu, jadi ketahuan dong angkatan kita ya, 2003. Berarti SMA-nya itu 90-an. Nah, kita SMP-nya? 90-an tetap. SD-nya? Kelahiran 80-an. Jujur. Jadi Zaman sekarang memang harus jujur, kalau tidak netizen tuh bakal hajar habis. setelah resign dari tahun 2015 itu saya mencoba sesuatu yang baru dan memang itu sampai dengan saat ini benar-benar baru semuanya harus dicoba, semuanya gagal, terus maju lagi, gagal, maju lagi karena semua itu tidak mulus. Saya pernah masuk dalam dunia politik tapi sampai sekarang masih karena memang jiwa politiknya tetap ada, tetap hidup. Tapi kita juga harus realistis melihat kenyataan bahwa tidak selamanya politik itu menjanjikan untuk kehidupan karena kita juga butuh berkelanjutan ya. Kalau politik itu bukan mata pencaharian untuk saya, seperti itu. Katanya nggak mau bicara politik. Oh ya, benar-benar kita ganti ya. Ya, sampai saya panjang sih ceritanya, tapi sampai dengan saat ini coba ya. Kalau yang belum mampir, silahkan mampir di Telaga Opa, New Telaga Opa tepatnya. Kami punya di sini kami menu lokal. Saya mencoba menawarkan menu lokal. Menu lokal itu misalnya ada yang serba jagung. Kalau orang Kupang tahu lah, jagung bose, jagung ketemak, pokoknya jagung goreng. Terus kita juga mendukung program Jagung brondong. Bapak mungkin silakan. Bapak silakan sambil ngopi. Salah satu loh ini ngopi. Ya, ini selain jagung itu ada menu-menu kayak apa tuh? Kemarin saya makan tuh? Sup ubi. Sup ubi. Kalau itu bukan menu lokal NTT, cuma diolah sedemikian rupa karena itu menu legend. Dikatakan legend karena itu era-era 90-an. Saya setuju sih karena waktu itu Jokowi pernah bilang bahwa kita harus memaksimalkan
pangan-pangan lokal ini. Dan singkongnya kan banyak kan di Kupang kan? Ya. Singkong, jagung. Jadi ini betul-betul kita memaksimalkan apa yang ada gitu. Ada lagi yang lebih, Apa yaitu tuh? program Pak Gub sekarang, kelor. Oke, Jadi kelor. belum Nyerempet-nyerempet politik belum lagi, coba. Program Oh, Pak ini Gub lain bukan ya? politik loh, itu program. Kalau yang belum Nasional coba ya. ada mie kelor di sini. Terus ada minuman serba kelor, ada milkshake kelor, itu enak. Terus ada lemon jahe kelor, itu pilihan di saat-saat sekarang karena musim dingin malam. Terus ada teh kelor biasa. Kalau untuk lemon jahe itu kita tidak mix sama es ya, kecuali ada grabnya, dan itu saya ambil dari orang lokal sini juga, dari dapur kelor. Tapi kan kelor itu kan taste-nya itu kan bitter atau pahit. Gimana caranya supaya jadi minuman yang enak gitu? Itu yang bikin penasaran. Oh gitu kah? Kalau merasa kelor itu sesuatu yang pahit, cerita juga nih, apa? Kelor itu musuh saya dari dulu. Saya tidak pernah loh makan kelor. Oh karena punya apa ilmu kah? Oh enggak. Oh Itu orang Jawa, betul. itu orang Jawa. Apa ya kelor Kayaknya itu? nggak ada ilmu deh. Tapi setelah dicoba, aduh, pokoknya yang belum coba itu harus coba. Karena apa? Yang namanya milkshake kelor itu kan gizinya tinggi, vitamin C-nya dapat, milknya ada cookies-cookiesnya di dalam. Dan bukan cuma rasa kelornya saja, tapi ada anggur kelornya, ada coko kelornya, ada mango kelornya. Siap. Like that. Pokoknya Jadi, banyak menu kelor di Telaga Opa, New Telaga Opa. New Telaga Opa ya. New Telaga Opa di new normal. Iya, salah satu. Ya, salah satu kami Tunggu dulu, baru jadi 2 minggu loh. Jadi ini kan semua ekonomi kan slowing down gitu ya. Tapi Kak Ivon malah di masa-masa seperti ini malah memberanikan diri untuk membuka kembali dan menggiatkan lagi usaha kuliner ini. Kira-kira apakah yang menjadi pertimbangan, Kak Ivon? Sebenarnya sih tidak ada pertimbangan apa-apa ya. Karena saya melihat kebutuhan akan makanan itu besar sekali dalam masa apapun. Dalam masa apapun, mau masa musim kemarau atau musim hujan atau seperti sekarang pandemik, tetap orang butuh makan. Cuma bedanya itu seperti sekarang pandemik itu ada beberapa protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Seperti sekarang aja kita nggak patuhi, harus masker. Tapi kalau kita masker nggak kedengaran suaranya ya. Iya. Cuci tangan, masker, ya itu ketika masuk ke New Telaga Opa seperti itu, dan itu berlaku di semua. Saya berusaha, ini sih sebenarnya masih, kalau orang Kupang bilang masih tertatih-tatih untuk maju. Tetapi dengan sisa-sisa modal yang ada, kita mencoba. Karena kalau tidak sekarang, di tanggal 1 Juli kemarin kami tidak opening. 1 Juli kemarin kita baru buka kan. Oh iya. Kita tidak opening. Selama ini kan saya juga online, jualannya online dengan berbagai macam produk juga, dengan berbagai macam support dari teman-teman, ada UMKM segala macam. Akhirnya saya mencoba berusaha di sini, dan salah satu lagi puji Tuhan, kemurahan Tuhan bisa sampai ketemu di sini. Dan ada satu kopi. Tunggu ya, saya ngopi dulu. Iya, ini salah satu Ini produk namanya juga. kopi Vietnam dengan Judulnya kopi Vietnam, tapi asalnya kopi Manggarai. oh iya, dengan biji kopi Bajawa. Tapi diseduh dengan cara Vietnamese coffee. Vietnamese coffee itu berarti dia kopi ditaruh di sini, kemudian dengan air panas dia akan dripping, dan di bawahnya ada susu kental manis. Jadi pahitnya kopi, nggak kelihatan susunya ya. Wih, kedeketan. Pokoknya di bawahnya ada susu kental manis lah. Jadi pahitnya kopi bercampur dengan manisnya susu kental manis. Nah, Disitulah nikmatnya kopi itu, pahit ketemu dengan manis. Gitu, saya suka sekali ini. kalau yang namanya kopi sejuk. Terus gulanya? Tanpa gula ini mah, pakai susu kental manis. Oh, ada juga kopi kita yang pakai gula merah. Tanpa gula. Wah, ini kopi Bajawa ya. Mantap. Pokoknya solusi buat mau nongkrong sambil kerja, sambil bisa makan siang, sambil makan enak, tapi sehatnya dapat, gizinya dapat di sini.
Saya rasa suasananya bagus sih, karena dengan konsep yang seperti ini, Bebas corona loh, bebas. Karena tidak ada artinya ruangan ber-AC. ruangannya ya terbuka tanpa AC, sehingga kecil kemungkinan corona itu akan stay gitu kan. Yang kedua, dengan adanya apa sih namanya ini? Lopo-lopo. Lopo-lopo ini, angin tuh bisa berobos bahasa Jawanya, sehingga panasnya nggak dapat tapi anginnya dapat. Nah ini enak sekali buat makan, karena sejuk kan, sejuk terus makan tuh pasti lebih nikmat kalau kena angin-angin gini. Angin sepoi-sepoi ini bikin makan tuh semakin nafsu. Bikin betah. Gitu. Ya bikin betah. Ada bukan live music sih, music from. Kedepannya ada live music nantinya. Ah. Cuma karena masih ada kendala yang harus ini ya. Iya. Terus apa lagi? Yang mungkin Jadi dibicarakan? tadi Kak Ivon juga cerita dulu ada dari institusi Perbankan. keuangan. Kemudian beliau ada namanya berubah karir menjadi, salah satunya adalah tokoh orang politik, dan kemudian masuk ke dunia kuliner, dari kue-kue sekarang menjadi rumah makan gitu. Saya rasa itu adalah satu hal yang menarik buat kita semuanya, karena manusia itu kadang-kadang perlu harus mendefinisikan kembali dirinya gitu. Bisa jadi ini adalah hal yang menggairahkan gitu kan, daripada di kantor saja hari-hari from 8 to 5 gitu kan, every day, dan itu cukup membosankan. Untuk beberapa orang bisa saja membosankan, dan hal seperti ini bisa saja menjadi hal yang menarik. Selain menarik juga bisa mengeluarkan segala macam seni-seni yang ada di dalam dirinya gitu kan. Bikin kue itu kan seni kan, bikin kue, memasak, dan dari situ bisa cetak duit gitu. Ujung-ujungnya kan duit ya. Iya. Iya kan? Karena segala sesuatu butuh duit. Iya. Memang duit bukan segala-galanya, tetapi Ya. segala-segalanya Itu perlu duit, butuh uang gitu. Iya. perlu uang. Kita baru keluar aja ke sana butuh uang. Iya. Sekarang duduk aja butuh uang kan? Iya, karena habis ini saya mesti bayar nih. Oh iya, tetap. Butuh uang, saya butuh uang sekarang masih. Kecuali kasih gratis ya, nggak mungkin ya. Iya Pak, tetap setorannya dapat. Iya, amin. Jadi harus tetap dibayar Ini ya. pedagang asli nih ya. Ya, kira-kira begitu. Silakan kunjungin ini restorannya. Saya pikir ini tempat yang mantap buat siang-siang. Saya belum pernah sih datang malam-malam, saya nggak tahu suasana seperti apa. Tapi saya lihat dari foto-foto kayaknya asik sih, karena agak pencahayaannya agak minimal, sehingga cukup mendapatkan suasana-suasana romantis gitu kan. Betul, untuk dinner. Untuk dinner ini. gitu. Juga pesan, udah mau selesai ini? Ya, harus mau Pesan selesai. sih, pesan buat yang mau berusaha, jangan Ya. takut. Nah, kasih pesan dulu. Satu kuncinya itu jangan takut. Masa apapun pasti akan berakhir. Jadi kalau kita cuma bikin rencana tanpa realisasi, itu sebenarnya kita sudah gagal. Kita berpikir untuk belum maju saja, itu kita sudah gagal. Jadi jangan berpikir saya maju dan gagal bagaimana. Jangan. Berpikir untuk tidak melakukan saja, itu sudah gagal. Jadi jangan berpikir untuk ini masa sulit, ini apakah mungkin ketika saya membuka jualan seperti ini kuliner orang-orang mau beli. Jangan, maju saja dulu. Ya. Maju dulu. Iya, begitu ya. Itu pesan dari Kakak Ivon, bahwa kita harus maju saja. Karena apa? Waktu itu akan melalukan semuanya, termasuk juga krisis-krisis ekonomi ini pasti akan berlalu gitu. Gitu ya, kira-kira ya. Seperti itu. Terima kasih, kopinya mantap sekali, kopi Bajawa. Jangan lupa bagi lo yang katanya orang NTT harus datang sini dan menikmati semua kebaikan-kebaikan dari NTT. Oke, siap. Sampai jumpa di podcast berikutnya.